Karena waktu sudah jam 1, apakah kita mulai aja, Pak? Ya, silakan. Baik, yang terhormat Pak Nanang, Pak Profesor Nanang Puspito sebagai Ketua KK Geofisika Global, yang terhormat Pak Sri Widiantoro sebagai pembicara pertama, dan yang terhormat Pak Andri Dianugraha sebagai pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di webinar berseri penulisan makalah akademik berkualitas tinggi pada jurnal kelas atas. Acara ini adalah acara yang kita susun dengan rangkaian yang dimana akan ada per minggu, kita usahakan akan ada, minggu depan ada lagi. Acara ini diselenggarakan oleh kelompok keahlian Geofisika Global Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan FTTM Institut Teknologi Bandung. Pada siang ini kita berkesempatan mendapatkan dua pembicara yang sangat baik di bidang penulisan paper ilmiah. Yang pertama kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Sri Widiantoro. Yang kedua kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Andri Dianugraha. Baik, sedikit pengenalan mungkin. Saya kebetulan pada siang ini diberi amanah oleh Pak Nanang sebagai Ketua KK menjadi moderator pada sesi diskusi siang ini. Nama saya David Prambudi Sahara, saya anggota baru di KK Geofisika Global. Kalau kita lihat di bawah, saya mulai menyelesaikan PhD saya tahun 2016, kemudian sempat setahun postdoc, setelah itu kemudian mulai dari 2017 hingga sekarang saya aktif di KK Geofisika Global. Untuk bidang riset saya ada di bidang seismologi dan rock mekanik, bersama rekan-rekan yang dari KK Geofisika Global maupun Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan. Kita mempublikasikan beberapa paper dalam beberapa tahun terakhir. Ini salah satu contoh yang kita publikasikan bareng Pak Wahyu Triyoso sebagai senior kita di KK Geofisika Global juga. Ada juga yang bareng mahasiswa S3 yang dibimbing bersama dengan Pak Andri dan juga dengan Pak Sri Widiantoro, dan pun beberapa dengan institusi terkait di luar negeri terkait bidang rock mekanik di saya. Baik, berikut sedikit penjelasan tentang saya sebagai moderator. Tidak perlu berpanjang lebar, saya akan langsung masuk ke kira-kira susunan acara hari ini dari awal hingga akhir adalah seperti ini. Mohon Bapak Ibu di note susunan acaranya. Saya akan membuka sedikit mengenalkan acara ini, kemudian saya juga akan menjelaskan nantinya kira-kira peraturan selama webinar ini akan seperti apa. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Profesor Nanang Puspito sebagai Ketua KK Geofisika Global. Kemudian akan lanjut dilangsungkan oleh materi selama sekitar 30 menit oleh materi pertama oleh Profesor Sri Widiantoro. Materi kedua akan disampaikan oleh Pak Profesor Andri Dianugraha selama 30 menit ke depan. Kita akan ada sesi sekitar 50 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Bagaimana cara diskusi dan tanya jawab ini akan kemudian saya sampaikan pada slide berikutnya. Di akhir, tidak lupa kita akan ada sesi penutupan dan sesi foto bersama dari kita bersama kita semuanya. Baik, sedikit terkait peraturan selama webinar, kita harapkan seluruh peserta baik yang melalui akun Zoom dan juga peserta yang melalui akun YouTube bisa aktif mengikuti pemaparan oleh materi. Peserta diharapkan mematikan suara selama presentasi oleh materi dengan harapan bahwa kita tidak ada noise yang masuk. Peserta bisa bertanya dengan cara seperti berikut. Nanti di Zoom kita menulis pada kolom chat ataupun di YouTube bisa menulis pada kolom komentar. Pertanyaan bisa diajukan selama presentasi ataupun setelah presentasi. Dengan cara mengajukannya adalah dikasih instansi dulu, nama, dan kemudian baru ke pertanyaan. Nanti saya sebagai moderator akan mencoba untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kemudian kita ajukan kepada pemateri beberapa pertanyaan terpilih terkait diskusi kita pada siang ini. Yang terakhir saya terkait dengan sertifikat. Jadi sertifikat bisa diberikan kepada seluruh peserta, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Oke, tapi ada sedikit persyaratan buat peserta yang bisa memberikan sertifikat. Yang pertama, aktif mengikuti webinar, kemudian
mengisi kuesioner webinar. Nanti setelah slide ini saya akan tunjukkan link untuk kuesioner yang harus diisi Bapak Ibu jika berkeinginan untuk mendapatkan sertifikat. Dan ini bisa diisi oleh baik peserta di Zoom maupun di YouTube. Kita memberikan batas waktu kuesioner sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sekitar 3 jam setelah acara ini. Ada satu bagian yang cukup banyak, yaitu kita meminta ada resume terkait apa yang disampaikan oleh pemateri sekitar 500 kata. Jadi mohon kalau mau disiapkan dari sekarang silakan karena waktunya tidak terlalu panjang, begitu ya. Dan berikut adalah link kuesioner yang bisa langsung diisi oleh Bapak Ibu. Sebaiknya diisi nanti setelah acara karena masih ada cukup waktu, tapi kalau mau disiapkan dari sekarang beberapa hal silakan. Saya mungkin akan sedikit biarkan slide ini agak cukup lama biar mungkin Bapak Ibu bisa mencatat ataupun mengambil gambar ataupun menyimpan laman ini untuk kemudian diisikan pada kuesionernya. Kita sengaja memecah menjadi dua, ada Zoom dan YouTube. Harap mohon yang Zoom mengikuti yang Zoom, yang YouTube juga mengikuti yang YouTube. Tidak ada pemisahan antara Zoom dengan YouTube sebenarnya di sini Bapak Ibu ya. Kita hanya ingin mengetahui seberapa banyak peserta yang belum tertampung oleh akun Zoom kita karena memang kita ada keterbatasan di jumlah peserta yang bisa kita tampung. Jadi kita mohon maaf akan itu. Jadi mohon diisi sesuai dengan Bapak Ibu sekarang berada di mana, apakah di Zoom ataupun di YouTube. Baik, kira-kira itu yang bisa sampaikan terkait runutan dan juga peraturan. Untuk berikutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Nanang menyampaikan sedikit sambutan. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit CV dari Pak Nanang. Pak Nanang adalah guru kita semua. Beliau sudah menjadi dosen selama saya menjadi mahasiswa. Pak Nanang sekarang adalah Ketua KK Geofisika Global ITB dan juga Ketua Komisi Kegurubesaran FGB ITB. Pak Nanang ini bidang risetnya adalah seismologi dan tsunami. Dan kita lihat bahwa riset terpilih Pak Anang dalam beberapa tahun terakhir cukup aktif beliau dalam mengembangkan riset baik dari ITB maupun dari Kemendikbud atau dulu Kemenristek Dikti. Ada seismitas di gunung api, di SWAM, di gempa, dan beberapa hal lain. Pak Anang menerima profesor sejak tahun 2010 dan memulai karir di ITB sejak tahun 1985. Berikut saya sampaikan sedikit beberapa publikasi terbaru Pak Nanang. Ini terkait dengan mahasiswa S3 bimbingan Pak Nanang, ada yang kemudian mahasiswa bimbingan S3 juga beliau Pak Nanang, dan ada beberapa publikasi yang lain. Baik, berikutnya waktu dan tempat saya berikan Pak Nanang untuk menyampaikan paparan terkait KK Geofisika Global. Monggo Pak. Terima kasih. Kedengaran ya Mas David ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Baik. Terima kasih Mas David selaku moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sedikit pengantar tentang kegiatan ini. Izinkan kami dari kelompok keahlian Geofisika Global ITB ingin menyampaikan sedikit gambaran tentang mengapa webinar ini diadakan. Apakah saya bisa share nih Mas materi? Bisa ya? Bisa Pak, bisa Pak, bisa. Kelihatan ya Mas? Kelihatan Pak, kelihatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada para peserta webinar yang telah hadir, bersedia mengikuti acara ini. Kami dari kelompok keahlian Geofisika Global, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Anggotanya ada 14 orang, ada di dalam foto ini semua 14 orang. Ditambah ada 2 anggota kehormatan sebagai adjunct profesor, dari Profesor Rob van der Hilst dari MIT Amerika dan Profesor Phil Cummings dari ANU Australia. Dari kami 14 orang itu sampai saat ini 5 orang guru besar, saya sendiri kemudian Pak Sriwidayantoro nanti yang akan pembicara pertama, kemudian Pak Satria Bijaksana minggu depan akan bicara, Pak Awali Priyono, Pak Andri Dianugraha,
yang akan menjadi pembicara kedua hari ini. Dan lainnya ada Pak Wahyu dan seterusnya, berjumlah 14 orang. Ini kami berada di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Baik, dari data Google Scholar, dikurangi data dari dua anggota guru besar kehormatan dari MIT dan dari ENU tadi, ini adalah data publikasi atau data citasi kelompok kalian geofisika global untuk rentang waktu dari 2015 sampai yang terakhir sekarang. Kalau kita lihat citasinya trennya menaik, dan sekarang mudah-mudahan juga walaupun tahun 2020 sedang situasi COVID dan situasi sedang bulan Juni, statusnya ya lumayan sudah di sini, mudah-mudahan bisa mengejar jumlah citasi ini. Dan bidangnya adalah seismologi, paleomagnetism, seismik eksplorasi, tomografi, dan geomekanik. Ini adalah bidang kajian dan publikasi yang dilakukan oleh kelompok keahlian geofisika global. Kemudian ini beberapa publikasi terpilih khusus 2 tahun terakhir. Publikasi terpilih 2019, kami punya 19 paper di jurnal Q1, 9 paper di jurnal Q2, dan 18 paper di jurnal Q3. Sedangkan 2020 sampai bulan Juni ini kami punya 9 Q1, 2 Q2, dan 3 Q3 yang rasanya masih bisa bertambah. Dan sebelah kiri ini menunjukkan jurnal-jurnal apa saja yang terakhir ini memuat tulisan-tulisan dari anggota kelompok keahlian geofisika global. Ini contoh-contoh publikasinya, saya kira Elsevier dan lain-lain. Ini science report juga ada. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama riset, kami menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dalam negeri dan beberapa instansi luar negeri. Kolaborasi riset itu dalam negeri antara lain dengan BMKG, dengan Pertamina, dengan Star Energy, dengan ITERA, dengan Ristek Dikti, dan Badan Geologi. Kemudian internasional cukup banyak, USGS, MIT, Kyoto University, Tokyo University, ENU, Brown University, dan beberapa yang lain. Sedangkan ruang lingkup kerjasama meliputi earthquake monitoring, volcano monitoring, dan beberapa yang lain sampai dengan proyek-proyek terkait dengan drilling project, volcano monitoring, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini, jumlah mahasiswa bimbingan yang ada di kelompok keahlian kami batasi, kami hitung yang hanya S2 dan S3. Yang S1 tentu saja lebih banyak, S2 saat ini 30 mahasiswa, S3 18 mahasiswa. Nah, inilah jumlah mahasiswa S2, S3 di samping S1 yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kelompok keahlian geofisika global. Kami juga punya paten dan hak cipta. Ada 2 paten dan 1 hak cipta. Kemudian kami juga membuat buku tahunan. Kami sudah punya 3 buku, menerbitkan 3 buku tahunan. Kami beri judul Geofisika Global, lalu diberi tahun 2017, 2018, 2019. Yang isinya adalah hasil-hasil riset yang kami lakukan, baik mahasiswa maupun anggota kelompok keahlian. Dan 3 buku ini sudah publish, saya kira cukup banyak yang berminat, malah beberapa cetak ulang saya kira. Inilah bukti karya kami, di samping riset-riset juga kami menghasilkan publikasi dan buku. Next, atas dasar itu kami ingin sharing berdasarkan kemampuan yang ada di kelompok keahlian kami mencoba memberanikan diri untuk membuka webinar terkait dengan bagaimana menulis paper atau naskah akademik yang berkualitas untuk diterbitkan, dimuat dalam jurnal kelas atas. Kami sangat menyadari bahwa soal penulisan makalah ini bukan persoalan yang mudah, sangat sering menjadi kendala, terutama bagi para peneliti muda atau dosen muda untuk memenuhi persyaratan-persyaratan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat
selama ini terkait dengan tulisan-tulisan. Nah, atas dasar itu kami memberanikan diri dengan segala kerendahan hati mencoba men-sharingkan bagaimana kami ingin men-sharingkan bagaimana kiat menulis paper-paper akademik. Kami hadirkan untuk kesempatan hari ini adalah Profesor Sri Widiantoro. Saya kira tidak perlu diragukan lagi, beliau H-Index Scopus 20, jumlah citasi hampir 4.000. Kemudian pembicara kedua hari ini adalah profesor termuda di kelompok kalian kami. Mungkin malah termuda di ITB sementara ini. 40 tahun sudah guru besar. Ini beliau indeks Scopusnya 11, citasi 431. Mudah-mudahan dengan pengalaman dari kedua pembicara hari ini bisa dibagikan dengan baik kepada para peserta, terutama bagi peneliti, mahasiswa, atau dosen-dosen muda untuk bisa memberikan kiat-kiat menulis yang baik dan memberikan inspirasi. Ini webinar seri pertama. Minggu depan kami juga akan melakukan hal yang sama, tapi dengan topik yang lebih spesifik lagi, berbeda dengan hari ini. Minggu depan, tepat tanggal 18, kami akan mengadakan webinar yang sama. Pembicaranya adalah Pak Satria Wijaksana. Beliau H-Index Scopus 15, jumlah citasi 675. Kemudian pembicara kedua adalah anggota termuda dari kelompok keahlian kami. Termuda dalam arti kata bukan umur, termuda masuknya. Baru setahun yang lalu masuk Mas Hendra ini. Beliau H-Index juga 12, Scopus citasi 386. Nah, mudah-mudahan dua rangkaian webinar yang terkait dengan penulisan paper akademik atau naskah akademik tadi bisa membantu kepada para mahasiswa, para dosen muda, para peneliti yang memerlukan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa mendatangkan manfaat bagi Bapak dan Ibu peserta semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih telah hadir mengikuti acara webinar ini dan selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.